Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Benjamin Sesko telah menyatakan dengan jelas bahwa ia ingin bergabung dengan Manchester United. Newcastle hari ini memberikan penawaran yang lebih baik dan tawaran mereka ke Leipzig masih menjadi yang paling kuat di antara kedua klub. Fokus Manchester United sekarang adalah mencoba menjalin kesepakatan dengan Leipzig karena mereka yakin Sesko sedang menunggu Manchester United. Oke, sepertinya ini sudah ada optimisme di dalam Manchester United bahwasanya dia akan menjadi pemenang untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Karena setelah sekian lama menunggu dari jawaban sang pemain, akhirnya dia mengatakan sepakat untuk pindah ke Manchester United. Karena apa ya, cukup sulit juga teman-teman. Dengan adanya optimisme ini bukan berarti semua akan berjalan dengan mudah untuk kedepannya. Karena Newcastle juga belum menyerah, terus habis itu Newcastle juga memberikan penawaran lebih tinggi dari Manchester United karena dia memberikan penawaran sekitar 90 juta euro plus bonus. Sedangkan Manchester United ada di angka 85 juta euro. Ada selisih sekitar 5 juta. Nah, ini kan kalau konteksnya bicara soal bisnis, tentu Leipzig akan lebih memilih Newcastle. Tapi dia memberikan apa ya, keputusan semuanya kepada sang pemain. Nah, jadi kemanapun klub yang akan dia tuju selanjutnya itu terserah sang pemain, yaitu Benjamin Sesko. Yang menjadi kekhawatiran menurutku ya, kalau misalkan setelah sekian lama melakukan negosiasi dan ada kebuntuan di kedua belah pihak, yang mana akhirnya Leipzig lebih memilih Newcastle karena secara bisnis lebih menguntungkan dibandingkan bekerja sama dengan United. Ini yang akan menjadi masalah besar karena bursa transfer semakin lama akan semakin mendekati deadline, kurang lebih sekitar 2 atau 3 mingguan lah dari hari ini. Dan Manchester United kalau misalkan gagal, mau nggak mau harus mencari opsi lain. Karena Newcastle ini sudah pasti akan mendatangkan striker baru. Karena Alexander Isak dipastikan akan hengkang dan pindah ke Liverpool. Nah, dengan adanya kucuran dana dari penjualan Isak, ya sekitar 130 sekian, itu dia pasti akan berani spend dana lebih tinggi demi mendatangkan Benjamin Sesko, gitu loh. Sedangkan Manchester United dengan keterbatasan dana, dia masih berusaha untuk mendatangkan Benjamin Sesko dengan harga yang layak. Ya, terlepas kalau kita bicara soal statistik, compare dengan pemain lain di Premier League tentu masih berbeda jauh ya. Sesko ini pemain potensial, pemain yang digadang-gadang sangat apa ya, sangat memberikan dampak yang sangat, pemain yang digadang-gadang akan menjadi bintang di masa depan. Apalagi Christopher Vivell sudah sangat mengenal pemain ini. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan gagal, nah ini bisa menjadi kesalahan fatal bagi Manchester United. Nah, kesalahan fatalnya adalah kalau misalkan Manchester United mencari alternatif lain, ya tentu pilihannya nggak banyak. Sudah pasti Oli Watkins yang akan diincar. Tapi kalau misalkan mengincar Oli Watkins, nah Aston Villa pasti akan mematok harga yang tinggi. Katakanlah Oli Watkins akan dilepas di angka 80 juta. Nah, untuk pemain berusia 29 tahun, itu pasti nggak masuk akal. Tapi hal itu bukan tanpa landasan. Karena apa? Karena sebelumnya Manchester United sudah mampu membayar dengan nominal sebesar itu untuk Benjamin Sesko. Tentu Aston Villa akan menjadi hal itu sebagai patokan harga untuk Oli Watkins. Dan itu sudah terjadi ketika Manchester United melakukan negosiasi dengan Brentford untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu
Manchester United yang akan dirugikan. Makanya sejak awal ya, ketika Benjamin Sesko belum memberikan keputusan apakah memilih Manchester United atau Newcastle, dia tidak akan membuka penawaran harga dari sisi Manchester United. Tujuannya apa? Agar tidak kebaca oleh pihak kompetitor ya, Newcastle maupun RB Leipzig sebagai klub pemilik Benjamin Sesko, agar tidak ada perang harga gitu loh. Tujuannya Manchester United ini berusaha tetap menjaga kestabilan keuangan mereka agar tidak hanyut dalam perang harga dengan klub lain. Tapi kan pada akhirnya Benjamin Sesko belum memberikan keputusan dan dia menunggu langkah dari Manchester United, sedangkan Manchester United menunggu keputusan dari Benjamin Sesko yang ono ae enten-tenan juk gak ngarah gendaan misalnya wong enten-tenan ae. Tapi pada akhirnya ketika Manchester United mau melakukan penawaran pertama ya, Benjamin Sesko akhirnya juga memutuskan dia tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Nah, tinggal keputusan dari RB Leipzig dengan Manchester United untuk harga yang disepakati ini berapa besar. Harusnya ya minggu-minggu ini sudah selesai kesepakatan antara RB Leipzig dengan Manchester United untuk Benjamin Sesko. Karena kalau striker berhasil didatangkan, Manchester United bisa kembali fokus untuk mendatangkan pemain lain. Ya syukur-syukur penambahan di lini tengah dan menjual 4 sekawan ini yang masih belum laku sampai saat ini. Jadi untuk Benjamin Sesko situasinya sudah ada optimisme, tinggal mungkin detail-detail pembayaran yang masih akan dibahas seperti berapa kali akan dicicil untuk pembayaran Benjamin Sesko, lalu add-ons yang mudah dicapai atau sulit dicapai oleh RB Leipzig, kontrak sang pemain, gaji yang akan didapatkan, beserta ya rincian-rincian lainnya lah. Tapi dari sini mungkin keresahanku hanya kekhawatiran kalau misalkan gagal mendatangkan Benjamin Sesko dan mencari alternatif lain untuk striker Manchester United. Di luar itu semua menurutku ya sekitar 70% Benjamin Sesko pindah ke Manchester United. Semoga saja ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah menolak pendekatan dari klub-klub Premier League dan Italia untuk Harry Maguire. Sejumlah pihak yang berminat baik dari dalam negeri maupun luar negeri telah diberitahu bahwa kemungkinan besar bek timnas Inggris tersebut akan memperpanjang kontraknya dan menghabiskan sisa karirnya di Old Trafford. Oke, sebenarnya situasi dari Harry Maguire ini tidak ada urgensi kalau dia harus dijual untuk musim panas ini. Karena apa? Karena secara performa dia sudah mulai stabil dan bisa mengikuti instruksi dari sang pelatih yaitu Ruben Amorim. Di lain sisi ya Ruben Amorim kan beberapa hari terakhir menerapkan aturan-aturan baru yang mana itu bertujuan untuk memantau ya kualitas para pemain di setiap sesi latihan. Beberapa aturan itu adalah yang pertama, dia akan menunjukkan rekaman sesi latihan kepada para pemain ketika mereka malas-malasan. Terus tujuannya apa? Agar para pemain ini bisa introspeksi. Nah, kekurangannya di mana? Terus bisa ada perasaan malu di hadapan rekan-rekan setimnya gitu loh. Kalau misalkan dia latihan gak serius, latihan setengah-setengah, atau latihan malas-malasan, itu tunjukkan video rekaman selama sesi latihan agar Ruben Amorim ini memiliki arsip yang kuat, memiliki bukti nyata kalau pemain ini kurang maksimal gitu loh, dan ada ada niatan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Tujuannya seperti itu. Terus yang kedua, membentuk tim kepemimpinan di dalam internal squad Manchester United, yang mana itu ada 6 nama, mulai dari Bruno Fernandes, Diogo Dalot. Ini agak kenapa Diogo Dalot jadi pemimpin gitu loh.
terus ada Nocer Mazraoui, Tom Hinton, Lisandro Martinez, dan satu lagi siapa ya, lupa aku. Seingatku ada 6. Bruno, Dalot, Lisandro Martinez, Tom Hinton, dan Nocer Mazraoui. Iya, 6 ini ya. 6 ini dia akan ditugaskan oleh Ruben Amorim untuk memantau skuadnya. Jadi kayak dibentuk kelompok-kelompok kecil. Katakanlah apa ya, kayak di susunan kepanitiaan itu kayak PJ, penanggung jawab. Jadi kalau misalkan anggotanya ada yang lelet, ada yang ngelewes. Nah, ini tim-tim kepemimpinan ini yang akan mengingatkan. Jadi Ruben Amorim nggak perlu langsung turun tangan. Jadi kalau ada apa-apa Ruben Amorim ya lebih banyak melakukan koordinasi dengan 6 pemain ini di dalam apa ya? Di dalam mengembangkan aspek fisik, mengembangkan aspek taktis kepada para pemain agar chemistry lebih kuat, para pemain saling memahami satu sama lain, dan itu terbukti di laga pramusim. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Sudah selesai, nah iya. Sudah selesai, Kio baru datang. Iya, sudah selesai loh. Sudah selesai. Iya, sudah selesai Kio. Tata tata tata.